Baik, selamat pagi, siang, atau malam bagi Bapak, Ibu, maupun dokter yang sedang menonton presentasi ini. Perkenalkan, saya Arita Rebeka Ayu Sibarani dengan NRP 2110211198 dari kelompok B1 Prodi Kedokteran FKUPNVJ Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi berupa studi kasus mengenai leiomioma yang sudah diberikan materinya oleh Dr. Retno. Baik. Jadi leiomioma uteri atau biasa juga disebut fibroid, yaitu merupakan tumor jinak yang berasal dari pertumbuhan sel otot polos dan jaringan penghubung di uterus yang tidak sesuai atau abnormal. Secara histologis terdapat proliferasi monoklomal dari sel otot polos pada fibroid ini. Jadi kalau bisa dilihat di gambar, kalau untuk bagian yang atas itu adalah profil atau gambaran dari uterus yang normal gitu, bentuknya kecil, tapi ketika ada fibroid yang berkembang atau leiomioma, maka akan terlihat seperti kuning-kuning ini, yaitu adalah jaringan otot polos ataupun jaringan penghubung lainnya yang berproliferasi secara abnormal di dalam uterus. Lalu, rahim adalah organ reproduksi vital wanita yang sangat dipengaruhi pertumbuhannya oleh hormon. Miometrium adalah lapisan otot polos uterus yang tebal di bawah endometrium dan ditutupi oleh serosa yang berasal dari peritoneum. Di antara beragam lesi jinak miometrium, leiomioma adalah neoplasma yang paling sering terjadi pada wanita, terutama pada di kelompok usia reproduksi. Lalu epidemiologi. Jadi pertama, neoplasma itu neoplasma yang paling sering terjadi pada wanita adalah leiomioma ini gitu, dan dia itu hadir dalam 70% spesimen histerektomi. Distribusi ras dan usia diperkirakan tuh terjadi 40-50% wanita di umur lebih dari 40 tahun itu mengalami leiomioma ini. Sedangkan 20-30% kelompok usia di bawah 30 tahun juga mengalami leiomioma ini. Jadi sebenarnya untuk faktor resiko usia juga sangat berpengaruh gitu dalam pertemuan leiomioma. Dan insiden pada perempuan berkulit hitam itu jauh lebih tinggi daripada perempuan yang berkulit putih. Bisa dilihat dari tabel di sebelah kiri. Tabel ini menunjukkan adanya data dari adanya insidensi ataupun prevalensi terjadinya leiomioma pada wanita, dan ditemukan bahwa leiomioma pada perempuan berkulit hitam itu jauh lebih banyak daripada perempuan berkulit putih. Baik, selanjutnya adalah fitur klinis. Jadi, sebagian besar dari perempuan yang mengalami leiomioma ini merasakan gejala-gejala tertentu gitu pada tubuhnya. Jadi pertama itu ada yang merasakan pendarahan uterus yang abnormal dan adanya dismenorrhea. Juga rasa nyeri yang sangat teramat sangat di perut atau seperti rasa tekan yang sangat terasa gitu. Lalu ada infertilitas, aborsi spontan yang sering terjadi, dan juga masalah-masalah lainnya terkait kehamilan. Lalu ada eritrositosis yang jarang diinfeksi ataupun asites pada perempuan-perempuan yang mengalami leiomioma ini. Lalu selanjutnya adalah etiologi. Jadi sampai saat ini masih dilakukan pencarian terus-menerus dan penelitian terus-menerus mengenai apa sih yang terjadi, kenapa bisa terjadi leiomioma pada perempuan gitu. Tetapi penelitian terakhir itu mengatakan bahwa etiologi mioma uteri itu terjadi karena adanya abnormalitas gen dan juga ada mutasi genetik, terutama di gen-gen berikut ini seperti HMG1, HMG1C, HMG1Y, HMGA2, COL4A5, COL4A6, lalu dan juga MEDI2. Tapi selain genetik, juga ada kelainan kromosom sebagai penyebab juga.
seperti translokasi pada kromosom 10, 12, dan 14, juga delesi kromosom 3 dan 7, serta aberasi kromosom 6. Jadi dari adanya mutasi genetik ini, seperti bisa terlihat pada gambar, jadi di sini mutasi yang terjadi itu di gambar yang kanan itu ada myometrical stem cell. Jadi stem cell yang masih tumbuh secara normal ini adalah stem cell yang normal yang nanti akan berproliferasi menjadi sel-sel spesifik lainnya gitu setelah berkembang gitu setelah mengalami meiosis. Lalu di sini maksud saya setelah mengalami mitosis ataupun juga meiosis menjadi sel-sel gamet gitu ya. Nah, tapi kan adanya mutasi, maka sel yang normal ini, stem cell yang normal ini dapat bertumbuh menjadi fibroid progenitor cell. Jadi sel yang punya bakat untuk menjadi sel kanker gitu. Dia makin berkembang karena ada pengaruh dari hormon seperti progesteron, estrogen, atau WNT beta katenin, dan beberapa jalur-jalur hormonal lainnya gitu. Reseptor-reseptor itu sangat sensitif terhadap hormon-hormon itu, sehingga ketika dia terkoneksi dengan hormon, maka mengalami proliferasi yang semakin besar gitu. Dan juga dia berdiferensiasi menjadi preclinical fibroid gitu, dipengaruhi oleh agen-agen biologi dan agen-agen di lingkungan, maka preclinical fibroid ini bisa menjadi fibroid yang kita kenal gitu, tumor jinak yang kita kenal, leiomyoma ini. Seperti itu. Pada beberapa temuan, sel leiomyoma ini bervariasi ukurannya, bisa kurang dari 1 cm, bahkan hingga lebih dari 25 cm pun ada, dan biasanya dia ditemukan lebih dari 1 gitu di uterus. Lokasinya bisa di intramural, ada submukosa, dan subserosal gitu. Jadi berkembangnya itu bisa di lapisan-lapisan di uterus kita. Lalu tumor submukosa itu sering terjadi, diiringi dengan ulserasi dan pendarahan. Tumor bertangkai subserosa dapat terlepas dan menempel pada organ panggul lainnya gitu. Jadi dia bisa keluar dari uterus gitu dan berkembang di dinding visceral. Jadi di dinding perut itu juga bisa berkembang gitu. Nggak cuma mentok di uterus aja. Tapi biasanya cenderung dia itu punya batasan yang tajam. Jadi tumor itu menonjol gitu dari bagian uterus yang normal gitu, dia mencuat, menonjol, dan bisa dilihat gitu perbedaannya gitu, sel normal dan sel kankernya. Maksud saya tumor. Lalu perubahan degeneratif bisa meliputi edema atau pembengkakan, perubahan pseudokistik, kalsifikasi, dan juga pendarahan. Ini salah satu gambar sebelah kanan itu adalah salah satu gambar dari leiomyoma tipe yang highly cellular. Baik, sekarang untuk menjawab soal nomor 2 dari kasus, yaitu gambaran mikro dan makro dari leiomyoma. Jadi berdasarkan mikroskopiknya, dia tuh dibagi menjadi 7 tipe. Yang pertama ada cellular dan highly cellular leiomyoma, itu adalah sel-sel leiomyoma yang masih berproliferasi, sebenarnya karakternya masih mirip seperti sel myometrium pada umumnya, tetapi dia di sini ada dia itu lebih pekat, biasanya lebih tebal untuk intinya, dan dia itu sitoplasmanya eosinofilik. Jadi saat pewarnaan dia itu lebih menyerap banyak warna. Lalu untuk mitotically active leiomyoma adalah fibroid yang dia tuh berproliferasinya jauh lebih cepat. Tipe yang berproliferasi memperbanyak diri jauh lebih cepat. Lalu ada epithelioid leiomyoma, yaitu leiomyoma yang di antara selnya itu ada lapisan matriks kolagen gitu. Makanya cirinya itu, karakteristiknya itu dikaitkan seperti jaringan epitel, yang dimana banyak kolagennya gitu. Lalu ada mixed leiomyoma, yaitu di sini dia itu ada pengumpulan ataupun di antara selnya itu terdapat pengumpulan dari
seperti asam hyaluronik gitu. Di situ ada hyaluronic acid yang berkumpul gitu di antara selnya. Lalu ada leiomyoma with heterologous element. Ini adalah leiomyoma yang diantaranya itu banyak sel-sel lipid. Makanya bisa sering juga disebut sebagai lipoleiomyoma. Jadi ada perbanyakan lipid yang banyak gitu di antara sel-sel otot polos. Lalu ada dissecting leiomyoma dan cotyledonoid leiomyoma. Nanti akan saya berikan penjelasannya, tapi cara gambar itu bisa dilihat kalau misalnya dia tuh seperti terbagi-bagi gitu, seperti bergerombol gitu, satu sel dengan sel lainnya. Mungkin untuk mikroskopik lebih jelas dari setiap tipe ini akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Oke, baik. Ini adalah mikroskopik dari leiomyoma yang sering dijumpai gitu. Jadi sini seperti ada penebalan pada pembuluh darah gitu. Jadi pembuluh darah di sini mengalami penebalan di daerah sekitar sel-sel yang sel-sel fibroid itu sendiri gitu. Di beberapa kasus lain juga di sini selain sel-sel otot polos juga ada matris-matris kolagen gitu di sini. Lalu di sini adalah leiomyoma yang tipe nekrosis gitu. Mungkin nggak ada di yang tadi saya sebutkan, tapi maksudnya dari tipe ini adalah sel leiomyoma yang kurang dapat asupan nutrisi dan oksigen karena iskemia sehingga mengalami nekrosis. Pada gambar yang sebelah kiri terlihat bahwa gambar paling kiri itu sebelah kirinya itu lebih gelap gitu, sangat pekat. Itu adalah sel-sel yang mengalami nekrosis atau bisa disebut kematian sel gitu. Jadi sel-sel yang mengalami nekrosis itu akan terlihat pekat gitu, sangat gelap gitu. Dia tuh sel-sel yang rusak. Sedangkan untuk yang kanan itu adalah sel yang masih baik. Terus untuk gambar yang atas itu lewat pewarnaan bisa terlihat adanya jaringan akumulasi kolagen gitu di antara sel-sel otot polos. Lalu di bawah itu adalah pewarnaan untuk mengetahui adanya jaringan retikular gitu pada leiomyoma. Lalu di sini ada leiomyoma with hydropic change. Jadi itu ada akumulasi cairan di dalam sel-selnya. Sehingga kalau kita lihat makronya di kanan, sel-selnya itu seperti basah gitu, seperti ada cairan gitu di antara mereka dan membentuk juga kista-kista atau kayak lubang-lubang gitu, rongga-rongga semu di antara sel-selnya. Lalu di sini ada highly cellular leiomyoma. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi, bentuknya itu sebenarnya masih seperti sel normal, tapi intinya itu inti selnya itu dia tuh lebih memanjang dan dia lebih pewarnaannya itu lebih pekat gitu. Dia tuh warnanya lebih pekat. Kalau di sini ada dissecting leiomyoma, seperti dilihat itu seperti berkelompok-kelompok gitu selnya. Jadi gumpalan, dia membentuk gumpalan gitu. Kalau misalnya dilakukan saat pemotongan gitu terlihat mikroskop itu seperti berkelompok-kelompok gitu. Ya, baik kalau di sini ada pembuluh darah juga yang berkelompok gitu ya di sini. Seperti ini. Lalu di sini ada epiteloid leiomyoma, bisa kita lihat di sini ada serat-serat yang banyak, serat-serat kolagen gitu. Jadi mengingatkan pada karakteristik jaringan epitel. Oke, baik. Sekarang saya akan masuk ke golongan makroskopik gitu. Pengamatan makroskopik dari leiomyoma. Jadi kalau misalnya penggambaran di sebelah kiri, yang B itu adalah secara penggambaran secara sederhana gitu, lokasi-lokasi fibroid. Nah, sedangkan untuk yang di kanan, gambar D itu adalah gimana sih, itu adalah gambar dari leiomyoma yang diangkat gitu dari uterus perempuan gitu. Jadi yang ditandai oleh huruf F itu adalah fibroidnya, sel tumornya. Sedangkan yang kecil ini, yang hampir tidak terlihat ya, ini adalah ovarium dan tuba Fallopi. Bayangin sebesar apa
pembesaran dari sel-sel miom ini gitu ya dibandingkan sel uterus pada normalnya. Nah, ini juga adalah salah satu gambar dari pengangkatan leiomioma pada perempuan. Ini jadi adalah pembelahan sagital ya. Jadi pembelahan sagital itu terlihat rongga gitu. Di sini ada endometriumnya dan itu rongga uterusnya. Di sini emang sel-selnya berproliferasi dengan banyak gitu ya. Jadi ukuran uterusnya sangat besar. Dan lalu untuk makroskopiknya itu juga bisa dilakukan subklasifikasi gitu, pengklasifikasian berdasarkan lokasi-lokasi dari tumbuhnya sel-sel leiomioma gitu. Ada dari tipe 0 sampai tipe 8 itu berdasarkan lokasinya gitu. Tipe 0 itu dia itu pertumbuhan itu sampai masuk ke dalam rongga uterus gitu. Lalu untuk 1 itu 1 sampai 3 gitu adalah yang berlokasi di intramural. Lalu tipe 4 itu intramural, tipe 5 itu lebih banyak di subserosal gitu. Tipe 6 juga makin banyak di subserosal. Jadi dia itu tumbuh semakin dekat kemana itu yang menjadi pengklasifikasian dari fibroid ini. Baik, ini adalah referensi saya dalam menyusun presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya mengenai kasus leiomioma. Harapnya dapat berguna dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.